Ya, salam teman-teman. Eh, Jumpa lagi dengan saya Rufus Boel. Salam teman-teman, baik-baik saja dan sebelumnya damai sejahtera Kristus bagi kita semua. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar tentang telur Paskah. Sebenarnya nggak ada hubungan antara telur dengan Paskah. Namun yang kita tahu sekarang bahwa ketika tiba hari raya Paskah, banyak gereja-gereja selalu menghiasi telur, dan ternyata budaya itu budaya pagan dari Eropa. Untuk lebih jelasnya kita saksikan video ini. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, diharap untuk subscribe channel ini supaya channel ini menjadi berkat bagi teman-teman yang lain juga. Kita dibantu oleh beberapa literatur, Bapak Ibu. Literatur yang pertama adalah Merriam-Webster Collegiate Dictionary. Yang kedua adalah Encyclopedia of Bible, Theological, and Ecclesiastical Literature. Yang ketiga adalah Encyclopedia of Ancient Christianity. Nah, dalam literatur ini dijelaskan pada abad kedua, gereja-gereja Roma dan Alexandria dan banyak gereja timur dan barat lainnya merayakan perayaan Paskah sebagai kebangkitan Kristus pada hari Minggu, segera setelah bulan purnama di musim semi. Namun, gereja-gereja khususnya di Efesus, Paskah dirayakan pada hari ke-14 bulan purnama musim semi, tepatnya tanggal 14 Nisan menurut kalender Ibrani. Yohanes mengatakan Yesus yang adalah anak domba Paskah yang sejati dikorbankan pada hari yang sama ketika orang-orang Yahudi merayakan Paskah. Ini juga yang meneguhkan Bapak Ibu bahwa menurut sejarah gereja, Paskah tidak hanya dirayakan pada hari Minggu sebagai hari kebangkitan. Masih ada gereja di Asia termasuk di Efesus yang merayakan Paskah tepat pada tanggal 14 Nisan, di mana Yesus sebagai anak domba Paskah yang sejati itu dikorbankan pada saat orang Yahudi merayakan Paskah, bukan pada saat Yesus bangkit dari kematian. Nah, tradisi telur belum ada pada saat itu, Bapak Ibu. Nah, dalam bahasa Inggris, Paskah itu dikatakan Easter. Nah, asal-usul Easter itu berakar dari tradisi Eropa. Nama Easter berasal dari tokoh pagan yang bernama Yastre atau Yostre, yang dirayakan sebagai Dewi musim semi oleh Saxon di Eropa Utara. Nah, perayaan Easter diadakan selama titik balik musim semi. Simbol Dewi Esther adalah kelinci, yang juga dikenal sebagai simbol kesuburan. Jadi, kalau Bapak Ibu ketemu dengan kelinci Paskah, maka asal-usulnya itu berasal dari sini. Nah, untuk telur Paskah sendiri, dari literatur yang sudah saya tunjukkan tadi, telur adalah simbol penciptaan di Mesir. Nah, kebiasaan mewarnai telur pada pagi hari itu ditemukan di timur, di Tirol, di Rusia, di Yunani, dan bagian banyak negara Inggris pada masa Edward pertama dan pada masa pemerintahan Elizabeth. Di Prancis, telur Paskah dimakan sebelum makanan lain diambil pada hari Paskah. Nah, Paul II mengeluarkan bentuk berkat telur untuk Inggris, Skotlandia, dan Irlandia. Nah, Henry ke-8 menerima telur Paskah dalam kotak kerawang perak yang dikirim oleh Paus. Nah, uniknya, menurut Yahudi, justru telur adalah simbol kematian. Telur Paskah populer itu tercatat tahun 1804, yaitu ketika telur itu direbus, diwarnai, dan dihiasi pada saat Paskah. Telur yang diwarnai merah itu merupakan lambang kegembiraan Paskah. Nah, kebiasaan ini tidak hanya ditemukan di gereja Latin, tetapi juga di gereja-gereja Oriental. Nah, makna simbolis dari ciptaan baru umat manusia oleh Yesus yang bangkit dari kematian, baru nanti kemudian hari makna itu ada, Bapak Ibu. Tapi sesungguhnya pada awalnya makna telur itu yang lambang Yesus bangkit dari kematian itu bukanlah di awal pada saat perayaan Paskah itu dibuat, tetapi setelah beberapa waktu baru muncul pemikiran seperti itu. Telur tidak ada kaitannya sama sekali dengan kematian Kristus, dan telur juga tidak ada kaitannya sama sekali dengan kebangkitan Kristus. Nah, yang perlu kita tekankan di sini adalah baik bagi kita untuk menanamkan nilai-nilai Alkitab kepada generasi berikutnya, Bapak Ibu.
atau mungkin kepada kita yang mungkin memiliki pola pikir atau mindset dan pemahaman yang mungkin keliru sampai kita dewasa masih menganggap bahwa telur punya hubungan dengan Paskah. Kalau kita baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu Bapak Ibu, kita tidak akan pernah menemukan korelasi telur dengan kematian. Kita tidak akan menemukan korelasi telur dengan anak domba Allah yang dikorbankan bagi penebusan dosa manusia. Nah, oleh sebab itu saya sangat mengharapkan Bapak Ibu yang mungkin mau merayakan Paskah dengan cari telur, menghiasi telur, mohon dipertimbangkan kembali. Tidak ada salahnya Bapak Ibu mengikuti hal itu. Tentunya Anda harus ajarkan kepada generasi berikutnya, kepada anak-anak kita, bahwa Paskah sama sekali tidak ada kaitannya dengan telur. Paskah berkaitan dengan bagaimana Kristus mati untuk dosa kita, untuk menyelamatkan kita dan membebaskan kita dari perbudakan dosa dan kematian kekal. Ya, semoga ini bisa menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Ya, itu dari teman-teman penjelasan mengenai Paskah dengan telur. Jadi bagi teman-teman yang sudah mengerti dan memahami, hendaknya bijaksana ketika merayakan kegiatan-kegiatan Paskah. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.